nama, tanggal lahir. Kita lihat tidak ada format yang inkonsisten, semuanya konsisten ya, format tanggal seperti ini, nikah, perempuan juga lengkap, perempuan, laki-laki, laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada lelaki, tidak laki-laki, dan sebagainya. Semua konsisten. Apakah kalian juga selesai? Ada kendala? Coba akan saya panggil ya, saya sambil absen. Sabila Aura Pradita, selamat siang, Sabila. 1C, apakah ada kendala? Ya, Bapak, mohon maaf, Bapak punya saya masih belum bisa dibuka. Kenapa? Kenapa nggak bisa dibuka? Tidak tahu, Bapak, masih ada kendala. Coba di share screen ya, nanti kita bahas sama-sama. Kendalanya dia, Bang. Error, pesan errornya apa? Bisa di share screen, Sabila? Mohon maaf, Bapak, tidak bisa di-share screen ini. Kenapa? Laptopnya masih apa? Masih apa? Kamu pakai laptop atau pakai HP? Pak- Pakai Kenapa? laptop sama pakai HP. Coba HP-mu disorotkan ke laptop. Kayak apa maksudnya? Di share screen, kemudian di apa? Kameranya diaktifkan, kemudian disorotkan ke laptop. Pesan errornya apa? Baik, sekarang ini yang ada tulisannya Sabila Aura, kameranya diaktifkan. Halo, Sabila Aura. Mohon maaf, Bapak, sinyalnya jelek, Bapak. Sinyal yang di mana? Hari Senin menghadap saya ya, yang saya panggil tadi, demo demo data di di depan saya. Ayo, pada menghilang, oh, ayo, cepat. Aku tahu kelakuan kalian, oh. Ya kan? Tak catat tadi Sabila Aura ya, Sabila Aura. Senin diminta menghadap saya sambil membawa laptop, menunjukkan datanya. Kemudian akan saya kasih tugas tersendiri. Itu perwakilan 1C. Sekarang kita coba panggil yang perwakilan 1A atas nama Nabila Mai Yohana 1A. Apa mendengar suara saya? Nabila Mai Yohana. Oke, saya catat juga Nabila Mai Yohana. Kemudian ini tadi 1A, 1C. 1A ini 1C. Kelas 1B. Laki-laki ada nggak nih laki-laki? 1B, 1B, 1B. Kenapa 1B cuma 1, 2, 3, 4, 5? Cuma 5 orang. 1A berapa orang?
Ketua kelas 1B bisa memberi alasan. Ini paling kecil nih, kelas 1B nih. Siapa sekarang tambah 4 orang. Fadilatur, kemudian Sasmita, Mutia Farah, Farisa. Ketua kelas 1B siapa? Ketua kelasnya 1B. Halo? Siapa? Siapa ketua kelas 1B? Tak catat ya. Jadi ketua kelasnya nggak hadir berarti. Ketua kelas 1B bolos. Ketua kelas 1B tanpa keterangan. Ketua kelas 1A siapa? Ketua kelas 1A atas nama siapa? Muhammad Bagas. Mana Muhammad Bagas? Kelas 1A, ketua kelasnya bolos juga. Ini apaan tuh? 1A bolos. Kelas 1C, ketua kelasnya siapa? Atas nama siapa? 1C, ketua kelas. Izin menjawab ya Bapak. Siapa? Izin menjawab, Ketua kelas 1C atas nama Dimas. Dimas. Ada nggak Dimas? Bolos juga. Nanti saya laporkan ke Kaprodi ya. Apain dia jadi ketua kelas? 1C ya, Dimas ya. Dimas bolos. Oke, silakan. eh, ini saya cat di sini ya. Besok hari Senin setelah jam 1, silakan eh, menghadap saya orang 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terutama ketua kelasnya akan saya sampaikan ke Prodi. Ketua kelasnya tidak memberikan contoh yang baik ya, alias bolos. Tapi ini siapa yang WA aku ya? Aneh nih. Yang nomor HP-nya 9014. Itu ketua kelas dari kelas berapa ini? Izin menjawab, Bapak. Saya penanggung jawab mata kuliahnya, Bapak. Kamu yang WA saya. Izin menjawab, iya, Bapak. Oke, kalau kanunya bedanya apa sih ketua kelas sama penanggung jawab mata kuliah? Beda tuh. Beda ya. Oh, kalau penanggung jawab mata kuliah bisa jadi beda orang ya. Tapi kalau ketua kelas 1 semester sama gitu ya. Mau mata kuliah apapun, ketua kelasnya sama kan gitu ya. Seperti itu kan, teman-teman? Iya, Betul ya? Bapak. Nggih. Oh iya, wes. Tapi ini aneh nih, ketua kelasnya malah tidak memberikan contoh yang baik ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita tetap lanjut apa adanya. Yang penting saya akan menyampaikan siapa yang mau untuk belajar. Harapan saya sih teman-teman eh, mencoba. Wong ini hal yang mudah loh, menginputkan data. Bukan untuk kalian apa tak suruh ngitung, tak suruh bikin program, ya kan? Cuma menginputkan data. Artinya kan komitmennya kan kuliah, ya kan? Alasan apapun, malah kalau kalian memang seneng luring, ya monggo, ayo luring. Cuma kan saya pernah ngomong, luring kalau di kelas tok, kemudian eh,
kursinya kondisinya seperti itu, juga nyaman. Kemudian hari ini kan semua ruang CBD dipakai untuk si mama. Kemudian lab in focus juga belum selesai kan gitu kan. Tak kasih informasi, kalian mau nunggu setelah itu selesai, sepertinya keberatan. Saya tawarkan daring bersedia. Kan cuma memindahkan antara praktek secara online dan luring kan. Artinya kan tetap kalian pada saat sekarang ini juga posisinya di depan laptop kan. Depan laptop, kemudian menginputkan data, mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh dosen. Saya paham kok, kalian tak suruh bikin program yo, mutah-mutah paling kan gitu. Ini cuma menginputkan data itu kan semua mahasiswa bisa. Anak keperawatan menginputkan data seperti ini ya gampang. Anak gizi dan gampang. Ya, jadi eh, ya kenapa ya? Supaya mata kuliah sudah mata kuliah cuma sauprit, ya kan? Ya jelas terang aja nanti kalau Kaprodinya nanya, ada yang bisa baca dari basis data nggak? Aku nggak bisa jawab. Pernah Kaprodinya waktu itu nanya ke grup dosen ya. Ada eh, tim dosen dari basis data, ada yang bisa merekomendasikan mahasiswa yang bisa paham basis data, saya nggak jawab. Yang biar yang jawab nanti Pak Afid yang menseleksi gitu. Kalau kacamata saya sih, ya gimana mau bisa mau mengerjakan instruksinya aja nggak dilakukan kan gitu. Hal yang paling mudah aja nggak dilakukan oleh kalian. Apalagi yang susah gitu. Ya semoga orang tua kalian nggak kecewa lah. Udah bayar mahal-mahal kuliah. Kalian masih menyempelekan. Toh kalian juga ke depan jadi orang tua juga kan. Kalau digitukan sama anak kalian ya pasti kecewa juga. Karena orang tua sudah susah payah mencari rezeki untuk memuliakan putra-putrinya supaya kelak mendapatkan bekal untuk hidup secara mandiri ya. Oke teman-teman, tetap dengan semangat menurutku karena kalau nggak salah ini TM terakhir saya ya, TM mata kuliah saya. Betul nih ya Mbak Faranisa, saya ini mata kuliah terakhir ya, TM 13 ini ya. 14 masih Pak Afid gitu kan. Izin menjawab, Bapak. Kurang 1 TM lagi, Bapak. TM 14. Oh ya wes, sip lah. Jadi aku nanti bisa, saya akan mencoba me- menampilkan, membuat suatu eh, materi yang mungkin sederhana, kecil sederhana, tapi itu fundamentalnya dari basis data. Supaya kalian paham, daripada kita daki-daki banyak teori keduren, tapi sebetulnya yang paling sepele kalian nggak paham. Saya akan coba kemas itu dalam pertemuan terakhir nanti, supaya inti dari semua mata kuliah dari semua TM di mata kuliah basis data itu, kalian paham, oh sebetulnya ini toh, maksud dari mata kuliah basis data itu. Oh ini toh, oh manfaatnya ini toh. Jadi meskipun untuk mengerjakan itu semua wis lali paling, cuma paling enggak, oh bikin donat itu seingatku ada perlu minyak gitu kan, perlu tepung, pasti apa bahan-bahan dasarnya atau bahan-bahan utamanya kan gitu kan. Itu aja that's it. Ya nggak nggak menuntut lebih gitu. Karena aku bilang anak IT aja mata kuliah ini ada tiga level ya, level 1, 2, dan 3. Basis data 1, basis data 2, dan basis data 3. Itu pun nanti mata kuliah lain ada yang berhubungan dengan basis data, artinya diulik lagi basis datanya seperti itu. Oke, ya dah itu aja. Kemudian eh mana? Nanti tadi tak panggil nggak jawab. Nggak apa nanti Senin aku pengen tahu muka-muka kalian para ketua kelas ini mukanya nggak seperti apa sih? Kenapa kok kalian dipilih jadi ketua kelas? eh kita lanjut ya. Jadi data yang sudah diisikan, ya kan, kalau kita lihat, ya, ini contoh sederhananya gini.
sebuah aplikasi itu ada yang sifatnya interface, ya. Interface itu apa sih interface? Interface itu seperti ini, form ya. Form yang menghubungkan antara operator, pemakai sistem dengan database-nya, ya kan? Ini kebetulan basisnya yang sederhana pakai pakai Microsoft Access, ya kan? Ada aplikasi-aplikasi yang pakai web, ya kan? Ada yang pakai mobile, Android, iOS dan sebagainya. Kan ada tetap ada interface-nya ya. Ada aplikasi-aplikasi yang diminta untuk menginputkan data dan sebagainya. Itu interface kemudian berdasar disimpan akan diarahkan ke tabel, suatu tabel ya. Sehingga kita lihat sama persis seperti ini. Oke. Nah, kebetulan tabel diagnosa gitu kan. Kemudian tabel obat, kemudian tabel poli. Ini adalah satu tabel-tabel yang sifatnya sebagai referensi atau data master. Jadi kalau saya pernah katakan ada data master, ada data transaksi ya. Data master adalah data yang sifatnya tetap menjadi acuan ya. Otomatis kalau kita lihat data masternya poli, berarti di klinik ini baru ada sekitar 5 poli ya. Ada poli gigi, poli umum, poli anak, poli jantung, poli mata. Kemudian obat. Oh, master obatnya ada 6, aspirin. Ini contoh teman-teman, bukan berarti dalam satu klinik itu cuma ada 6 obat, enggak. Ya ini namanya master, artinya adalah satu apa data sebagai acuan. Bedanya data data transaksi itu apa sih? Data transaksi itu adalah data yang terkait dengan kondisional. Kalau kalian lihat yang dimaksud dengan tabel kunjungan, yang dicatatkan di tabel kunjungan itu adalah pasien yang memang melakukan pemeriksaan. Contoh, ini pasien yang terdaftar misalkan ada 5 pasien. Tapi kan belum tentu di hari yang sama kelima-limanya itu kan periksa. Enggak kan, dinamis kan. Bisa beda bulan, bahkan bisa beda tahun. Misalkan Pak Putu ini udah lama nggak sakit, oh, ya alhamdulillah kan. Berarti periksanya cuma sedikit, baru 2 kali periksa di klinik ini. Kalau Bu Ade suka sering rutin tiap bulan sekali periksa, itu dicatatnya di tabel kunjungan, ya. Nah, ini saya akan nanti eh, kita akan input lagi tabel kunjungan ini sesuai dengan yang Excel saya berikan. Kemudian nanti akan kita lakukan manipulasi atau semacam eh, pengolahan datanya seperti apa sih, gitu kan? Menggunakan bahasa SQL, menggunakan nanti misalkan perintah update, kemudian perintah eh, select, gitu kan? Perintah update, kemudian nanti perintah delete, ya, dan sebagainya ya. Sekarang kita akan lanjutkan pengisian menggunakan form, jangan tabel, tapi form pengisian ya. Form pengisian, ini kita tutup dulu semuanya. Kita double klik pada form kunjungan pasien, ya. Kemudian kita klik tambah data, ya. Yang ID karena sifatnya auto kode, jadi nggak usah diisi. Mulai tanggal periksanya aja. Mengacu dari mana? Dari Excel. Kan saya sudah kasihkan Excel yang sheet kunjungan. Bentar ya. Yang sheet kunjungan ini contoh Sinta Permadani tanggal 5 Mei 2023 demam poli umum paracetamol ya. Oke, kita lihat kita mulai dari tanggal 5 Mei tahun berapa? 2023. Edit nomor RM pasiennya siapa? Saya ini pasien ya, bukan nomor RM, misalkan Sinta. Jadi operator nggak persis ya harus hafal, tapi tinggal searching bisa, atau mungkin menginputkan juga boleh. Ya, Sinta Permadani, kemudian diagnosanya apa? Ya kan? Demam, gitu. Demam. Eh, sorry. Diagnosanya, saya.
Bentar teman-teman, ini tak perbaiki dulu sebentar, nanti tak kirim lagi ya. Kalian pakai yang terakhirin lagi, tapi datanya sudah saya masukkan kok yang pasien. Bentar. Tadi ada kesalahan di, kalian tak tunjukin aja proses saya membetulkannya ya. Diagnosanya pakai ini juga. Kayak namanya tabel diagnosa yang dipakai diagnosa, next, ascendingnya diagnosa, next, nah, next, kemudian store to kode diagnosa, next, next, ya. Oh, oke, saya tunjukkan dulu, silakan nanti kalian dipraktekkan. Ini saya simpan. Jadi gini teman-teman, eh tadi sudah ada kunjungan belum ya? Belum ya. Saya akan input kunjungan, ya, tambah data, tanggal periksanya tadi tanggal 5 Mei ya, 5 Mei, 5 Mei tahun 2023, dengan atas nama Sinta Permadani. Ini pasien harusnya, Sinta Permadani, diagnosanya tadi demam ya. Diagnosanya poli umum, obatnya paracetamol. Obatnya belum. Oh, kode polinya juga belum tak kasih. Ini berarti tanggal periksa, nama pasien, diagnosa, poli, diagnosa, bentar. Ini nama pasien. Nama pasien, kemudian kita geser lagi. Ini polinya ada di mana? Eh, Nama poli, next. Nama poli, oke, next. Kemudian di store-nya di kode poli. Nama poli. Oh ya, ini berarti tanggal periksa, nama pasien, nama poli, diagnosa, obat, jumlah obat. Dimulai lagi, diulang, tambah data, tanggal 5 Mei 2023, kemudian eh, nama pasiennya adalah Sinta Permadani, demam umum paracetamol ya. Nama poli umum, diagnosa demam, obatnya paracetamol.
dikasih obat 5, simpan. Ya, kemudian berikutnya tambah data lagi, tanggal 17 Januari 2024, 17 Januari 2024 atas nama Putu Adi Perkasa. Putu Adi Perkasa, nama polinya apa? Mata. Mata. Diagnosanya mata memerah atau mata kering. Obatnya apa? Insto 1 gitu. Simpan. Ini contohnya misalkan aku sebagai pendaftaran TPP ya, contoh ini sederhana aja. Kita berbicara data sederhana, jangan terlalu kompleks, nanti malah kalian bingung. Ini kenapa ini diisi oleh saya selaku sebagai petugas pendaftaran. Kemudian ada pasien yang mendaftarkan diri periksa di poli kan gitu kan. Ini contohnya data ini sudah lalu-lalu lah atau yang melengkapi data yang lalu. Kemudian 15 Februari kita lihat 15 Februari tahun 2023 Desuka Irma. Ade Suka Irma, katarak mata. Ade Suka Irma, katarak polimata, tentu saja diagnosa katarak, obatnya Insto 1 buah misalnya. Simpan lagi, tambah data lagi. Sinta Permadani lagi 20 Februari. 20 Februari Sinta Permadani pusing umum paracetamol. Polinya umum, diagnosanya pusing, obatnya paracetamol. Dapat misalkan 12. Nah, simpan. Ada 4, 5. Yang kelima, 21, 23, 4, 5. 23 Februari 2024. Dewi Siska, ya, nama Dewi Siska. Kemudian sama juga ini mata kering, polimata, matanya kering misalnya. Obatnya Insto 1, ya, simpan lagi. Terakhir, Sinta Permadani lagi 1 Maret, tambah data 1 Maret. 1 Maret 2024 Sinta Permadani, polinya jantung, kemudian nama kardiomiopati. Obatnya apa ya, aspirin kali ya, statin 10, ya, simpan. Jadi itu teman-teman contohnya misalkan, nah apa yang terjadi di dapurnya, dapur database. Nah ini makanya perlu kalian tahu itu gini, di dapur database yang terjadi itu seperti ini ya. Yang jelas adalah tanggal periksanya, kemudian nomor RM-nya, kemudian ini kode-kode masternya. Nah, tahunya dari mana Pak? Yang tanggal 5 Mei 2023 itu yang periksa siapa? Ya tahu aja nanti namanya, makanya fungsi relationship itu gitu. Nomor RM ini akan direlasikan dengan tabel pasien, nanti akan ketemu nama, alamat bla 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 gitu kan. Kemudian diagnosisnya apa, obat bla bla bla. Ya. Itu yang dinamakan basis data. Kenapa kok seperti itu? Lah nanti kalau misalkan ada pasien misalkan Dewi Siska ini sudah periksa 20 kali, kemudian dia memperbarui alamat, Pak alamatnya sudah pindah gini-gini, otomatis data kunjungannya nggak perlu diubah, ya kan? Yang diubah hanya 1 kali aja, yaitu alamatnya ini, nggak perlu misalkan
Dewi Sartika itu sudah 20 kali, berarti 20 data. Beda dengan Excel ya teman-teman. Kalau Excel itu kan misalnya seperti ini, ya, Pak Pawiro, Pak saya ganti alamatnya menjadi Suhat Kediri, ya kan? Nah, berarti otomatis di sini juga harus diganti. Cari lagi namanya Prawiro, ganti-ganti, ya kan? Dengan adanya database ini, teman-teman, setiap ada perubahan di sini nanti dia juga akan berubah, ya. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana database itu bisa menampilkan data yang diperlukan? Nah, kuncinya adalah data yang bisa dihasilkan itu data yang memang sudah tertangkap di database. Ya, nggak mungkin kita atau klinik menampilkan data. Coba tampilkan data mengenai uh, kondisinya, ya, uh, apa kondisinya, apa istilahnya, klinik itu pendaftaran bayarnya berapa, harga obatnya. Beda lagi karena di sini hanya menangkap obat yang dia uh, beli atau obat yang dijadikan resep oleh dokter. Makanya sistem itu bisa terus berkembang. Misalkan nanti ada tabel tarif, tarifnya ada beberapa tarif tindakan, tarif obat, tarif bahan medis misalnya seperti itu. Nah ini hanya sederhananya contoh. Sehingga kalau dari data yang ada ini kita bisa menarik kesimpulan misalkan, tolong tampilkan jumlah pasien total atau jumlah pasien yang terdaftar di klinik kita. Gampang teman-teman ya. Misalkan, kalau misalkan datanya seperti ini ya, pasien. Oh, total 5 ya, ini ketahuan di sini 5. 20.000 ya, ini ada 20.000. Tapi jika kondisi tertentu, tolong eh, tampilkan data pasien di klinik kita, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau misalkan ini data kliniknya tuh 15.000 ya, kalian agak susah kan. Bisa sih diakali dengan misalkan di filter kan gitu kan. Bisa. Tapi kalau kondisinya juga banyak, nah, kondisinya banyak ya. Caranya adalah SQL itu bisa melakukan seperti ini. Yang pertama kita bikin query design, kemudian kita kasih pasien. Ini contoh DML pengolahan data tunggal ya, pengolahan data tunggal. Add ya, tolong tampilkan jumlah pasien. Berarti kata kuncinya apa? Nomor Kamedik aja, ya kan? Nomor Kamedik, kemudian nanti ini di klik kanan total, pakai goodbye, di sum ya, sehingga kalau dilihat hasilnya berapa totalnya, kok sum, sorry count ya, sorry harusnya sum itu kan menambah isi data, tapi ini harusnya count. Count itu cacah ya, count 5, betul kan, jumlah pasien 5 kan. Kalau nggak percaya nih, coba lihat data tabelnya, 1 2 3 4 5, betul. Tapi sekarang ada kondisinya. Apa itu kondisinya? Tolong dipisahkan laki-laki berapa, perempuan berapa, ya kan? Berarti ditambahkan kriteria jenis kelamin, tik, ya. Jadi eh, dia di sini cukup ditambahkan jenis kelaminnya. Kita lihat hasilnya, laki-laki 2, perempuan 3, betul? Kalau nggak percaya lihat lagi tabel pasien. 1 2 3, laki-laki 2, betul ya? Oh laki-laki. Terus bagaimana kalau kita mau menghitung umur atau usia? Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya kan apa? Tanggal lahir kan. Makanya setahu saya tidak ada inputan umur. Inputan itu tanggal lahir. Karena kalau yang diinputkan umur, datanya tahun depan harus berubah dong. Tapi kalau dengan tanggal lahir, tanggalnya tetap sampai 5 tahun ke depan kan tanggal lahir juga nggak mungkin berubah kan. Pak, karena sudah 5 tahun, saya pengen tanggal lahir saya diubah bulan Maret Pak, yang sebelumnya Desember. Ya nggak gitu, juga nggak mungkin kan. Sehingga
Sekarang kita lihat, ada permintaan data, misalkan tolong tampilkan data nama pasien, nomor reklamasi pasien, ya berdasarkan usianya. Berarti minimal ini ya, 3. Kita klik, betul ya, oh ini tanggal lahirnya sekian, sekian, sekian. Oke. Tapi kok belum dihitung umurnya? Pak, tak untuk 2000, wah, itu manual juga. Kalau pasiennya cuma 5, kalau pasiennya 300, 2000, atau 10.000 ya pusing juga kan. Ada rumusnya teman-teman. Nah, untuk menampilkan ini aja sudah kelihatan SQL-nya teman-teman, seperti ini. Ya, kelihatan ya, moga-moga terlihat ya. Ada select, nama kolom, nama tabel, sorry. Ada select, nama kolom yang ditampilkan, nama tabel, kemudian ada group by. Group by berdasarkan apa? Atau kalau enggak, ini yang sederhana ini enggak perlu di group by. Group by-nya dihilangkan. Klik kanan, totalnya dihilangkan. Di sederhana sini. Select pasien, bla 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 bla, nomor pasien, total tabelnya adalah tabel pasien, ya. Atau tadi yang aku ceritakan menampilkan seluruh data, seluruh kolom dalam tabel itu, ya. Gampang, tinggal klik bintangnya ini, taruh sini, nanti di klik kanan SQL-nya kita lihat. Ini kan datanya. SQL-nya, SQL view, cukup kan? Select pasien titik bintang from pasien, ya, menampilkan semua kolom di tabel pasien. Kembali lagi tadi ya, kita tujuannya untuk tampilkan nomor rekam medis, nama, dan usia. Klik, klik, klik. Nah, sekarang ada proses penghitungannya, teman-teman. Rumus usia itu kita menghitung usia tahun sekarang dikurangi tahun lahirnya dia kan. Ada rumusnya di sini. Klik kanan, kemudian pilih build. Nah, kemudian ada fungsi di sini, fungsi bawaannya dari akses ini ya. Namanya year. Year, year itu di bawah sini. Year kapan? Year now. Tahun 2024 dikurangi year lagi. Year dari apa? Dari tabelnya pasien, kolomnya tanggal lahir. Jadi tahun sekarang dikurangi tahun lahirnya dia, ya kan? Ketemu nggak? Kita lihat. Sama nggak? Kira-kira hasilnya. Sama ya, tahun lahirnya 2000, berarti usianya 24, kayaknya ya. Kemudian kalau kita kasih kolom nama, kalau nama apa? Kita edit nama kolomnya, misalkan ini usia. Terus kemudian ternyata tolong carikan usia paling tua dan usia paling muda. Tahu Pak, 24, yang paling tua 64. Iya, kalau datanya cuma 5 pasien, kalau pasiennya 20.000, 30.000, ya opo gitu kan. Nah, kemudian tinggal kalau diolah menggunakan namanya short ya. Di short berdasarkan tahun usianya. Ya. Terserah mau ascending atau descending. Bedanya apa Pak? Kalau ascending itu urut dari kecil ke bawah, kecil ke bawah. Dari kecil ke atas, ascending. Kalau descending itu dari atas ke bawah. Kita lihat ya, ascending dulu, berarti ini klik kanan, data sheet-nya. Kemudian kalau dibikin descending, klik kanan sini. Nah, berarti dari atas dulu, sampai ke, jadi ketahuan kan? Oh, yang paling tua itu atas nama Reza Prima sekali, gitu kan. Usianya berapa? 64 kan gitu ya. Terus yang paling muda atas nama Adesuka Irma dan Dewi Siska kan. Usianya berapa? 24 tahun kan. Itu teman-teman bisa dilakukan manipulasi seperti itu. Ya, ini contoh data tunggal teman-teman, sehingga
Kalau kita lihat dari SQL-nya, seperti ini SQL-nya. Select nama pasien, bla 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 bla, usia, kemudian tabelnya from pasien, where, ini bisa digedein nggak sih? Nggak bisa ya. Nih, tak pindahkan ke Notepad lah. Nah, ya kan? Ini perintah SQL-nya. Biasanya teman-teman biasanya nih, orang-orang itu tidak perlu menuliskan seperti ini, agak riskan karena eh, apa ya, kemungkinan terjadi kesalahan ketik terjadi sering ya. Tapi kalau tinggal menggunakan klik GUI-nya, fitur yang ada di MDB MS-nya itu, nanti tinggal SQL-nya itu dipindahkan ke program, ke script program. Jadi dia mengeksekusinya berdasarkan dari di program. Minggu depan kita akan coba demonstrasikan ya nanti itu ya. Hingga apapun bahasa pemrogramannya, SQL-nya sama kan gitu. Apalagi contoh nih data yang tunggal. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupdate ya, mengupdate nih. Contoh kita akan mengupdate. Kira-kira apa yang mau kita update? Contoh ini. Tadi saya katakan, Pak, eh, saya mau menginformasikan apa istilahnya, alamat saya berubah. Kita lihat ya. Berarti kan mengupdate nih. Kita lihat perintah update itu seperti apa. Ini delete soalnya. Update. Nah, contoh mengubah data update yaitu update, ini perintah dasar, kemudian ini nama tabelnya, kemudian ada set, ya. Set itu di set menjadi apa sih yang diupdate? Oh, kolom ini menjadi kolom ini. Where itu mengfilter, tidak semuanya diupdate. Where apa? Where nomor rekam medisnya adalah ini ya. Kita lihat ya. Kita akan mengupdate menggunakan perintah SQL. Berarti kita coba menggunakan SQL baru. Query design, kita pakai tambah pasien, double klik, kemudian kita ke perintah SQL-nya. Ya. Update pasien, set, jadi apa alamat ya? Pasien itu alamat ya. Pasien itu alamat sama dengan tanda petik 2, jalan apa yang namanya? Jalan mencolok, jalan gudeg gitu. Tadi nggak ada jalan gudeg plus ya. Jalan gudeg nomor 30, kota Blitar. Ini teman-teman. Yang update alamat pasien yang mana? Oh saya Pak, atas nama siapa ini? Siapa? Reza, prima sekali. Berarti berdasarkan nomor rekam medisnya 10004 ya. Tambahkan di sini, where, coba lihat apa sih kolomnya? No RM, where, no underscore RM sama dengan, karena ini string, pakai tanda petik 104. Nah, artinya apa? Dia hanya mengupdate kolom alamat di baris yang nomor rekam medisnya 1004. Nih, jadi yang diupdate hanya punyanya Reza ya. Kita lihat ya di sini tadi alamatnya Tidar nomor 34 Tulungagung si Pak Reza ini, nanti setelah diupdate alamatnya jadi Gudeg ya, Jalan Gudeg. Nah, perintah ini bisa kita eksekusi dengan cara klik kanan, ini disimpan dulu. Nah, atau klik kanan di sini, kemudian disimpan, dikasih perintah misalkan update alamat. Bentar ya. Kemudian
Tinggal klik kanan di open. Sekarang kita lihat. Pak Reza sudah ganti belum? Di refresh ini ya. Di close dulu. Yes. Kemudian dipanggil lagi pasien. 1004. Oh, belum. Already pasien. Update pasien set alamat sama dengan nomornya apa ini gini 234. Kita eksekusi run data mismatch update pasien set alamat betul kan, no RM, terus kemudian alamatnya 164. Oke, oke. Udah keluar Mas ke sini Kak. Udah tutup. Oke. Jam berapa sih sekarang? Oh iya. 2:30 ambilan. Oh jam 3 dan kuliah kan. Oke, oke. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Ya, teman-teman. Jadi prinsipnya mirip tapi agak berbeda memang di masing-masing itu ya. Di masing-masing DPMS ya. Jadi kalau tadi bedanya, jadi gini, kadang kadang cara mempermudahnya sih kita pakai apa istilahnya user interface-nya ya. Di sini kan di akses ini kita bisa menggunakan tipenya tipe nih update kan, posisinya update. Kemudian di sini pilihannya adalah field mana yang mau diupdate, alamat. Kemudian update jadi berapa? Jadi gudeg nomor 5 gitu. Kriterianya yang mana yang diupdate 1004 ya. Sehingga kalau dilihat XCL-nya seperti ini. Update tak kopikan di ini ya. Update pasien ini nama tabelnya, kemudian nama fieldnya ternyata harus ditambahin juga pasien di alamat menjadi apa, di mana pasien yang diupdate hanya yang kode nomor rekam medisnya ini, artinya namanya Pak Reza kan. Nah, terus kalau kita eksekusi ini, ya masih awalnya apa ini? Ini awalnya Pak Reza masih tak tutup lagi ya, tak refresh ya. Tak refresh pasiennya. Pasien Pak Reza masih kandidat ya. Sekarang akan saya eksekusi perintah ini dengan cara kita klik kanan, design view, kemudian di menu desain ini kita klik run atau jalankan.
Pasti ada tulisan you're about to update satu baris. Kita lihat di tabel pasien, Pak Reza sudah ganti menjadi gudeg ya, jadi gudeg. Nah, kalau tidak ada perintah where, saya akan hapus ya. Saya akan hapus perintah where. Contoh, contoh lagi di SQL-nya, ya, di design view, kemudian di SQL view-nya. Saya akan hapus perintah where-nya. Tadi kita belum nyoba perintah where ya. Kira-kira yang terjadi apa? Ini bisa dijadikan soal juga sih, soal jebakan buat kalian. Perintah SQL ini dari tabel ini, kira-kira yang terjadi apa? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Dengan perintah SQL seperti ini, Izin menjawab, Bapak. hmm, Mungkin mengganti seluruh alamat pasien menjadi gudeg nomor 5. betul sekali. Atas nama Sanas tadi ya? Iya, Bapak. Oke, terima kasih Sanas, kamu memperhatikan. Jadi, kita akan coba apakah yang disampaikan Anas itu benar, ya kan? Jadi, kita lihat ya, pastikan di sini ya, eh, tak refresh lagi, misalkan tak close, pasien. Pasien di sini alamatnya macam-macam ya, ada Pramuka, Merdeka, Soeharto, Bunga Anggrek, sebagainya. Sekarang akan saya jalankan perintah SQL-nya ini dengan cara kita execute menggunakan klik run. Just dari kelihatan di sini ya, bahwa sudah ada 5 baris data yang terupdate. Tinggal kolomnya yang mana sesuai yang tadi itu. Kalau kita klik yes, berarti kalau kita lihat pasiennya, tuh, ya, semuanya alamatnya menjadi gudeg, gitu kan. Makanya bahaya nih kalau tidak ada kondisi where itu, waduh kok datanya iso ke ABKB. Data pengupdatean itu tergantung dari data mana, baris mana yang mau kita update. Itu ya, itu sederhananya seperti itu teman-teman. Demikian dengan tabel-tabel yang lain. Nah, misalkan mau mengedit gigi spesialis atau umum atau bahkan menambahkan gitu ya. Kemudian obat juga gitu. Obat ada yang oh yang ponsel sekarang jangan strip tapi yang box misalkan. Berarti update tabel obat atau update obat set nama obat sama dengan nama obat satuan sama dengan strip where nama obat konstan kan gitu kan. Itu nanti menjadi berubah ya. Kemudian kita lihat lagi di proses MDL itu bisa namanya delete ya. Delete tabel, ada delete dengan kondisi dan tanpa kondisi. Pasti bisa kita bayangkan kalau dengan kondisi yang terdelete adalah yang terpenuhi kondisinya, tapi kalau delete tanpa kondisi semuanya akan terhapus ya. Kita akan coba lihat contoh data kita ya di akses ya. Di akses itu misalkan apa ini? Kita akan mendelete jangan pasien lah, eman pasien. Obat, obat. Nah, obat ya. Pakai kondisi dulu aja ya. Kita akan menghapus obat yang satuannya buah atau satuannya strip. Strip ada 2 sini ya, paracetamol dan konstan. Berarti kita bikin query lagi. Query itu untuk kita membuat SQL-nya, perintah SQL-nya. Create, kemudian query design, nama tabelnya adalah obat, ya kan? Di close, kemudian tipenya adalah delete, delete. Yang di delete adalah yang kriteria satuannya adalah where, langsung ya, di sini strip. Strip, lokasi string, strip.
Nah, ya. Sama nggak obat, mana obat? Obat satuannya strip, strip. Oke. strip. Nah, kalau kita lihat dari query-nya atau SQL-nya, SQLV-nya seperti ini. Kita pindahkan lagi ke ya, delete obat ya, atau sebetulnya ini nggak usah obat, nggak apa-apa, langsung kondisi ya. Delete tabel obat from obat where satuan sama dengan strip. Nah, ini kalau kita lihat di sini, bentar, query desainnya, SQL-nya di sini kita langsung hapus saja. Kemudian kalau kita jalankan, nah, di run, nah ada dua ya. Tadi memang ada dua kan ya, jadi kita ini belum saya eksekusi. Kita balik lagi ke data awal. Tabel obat yang satuannya strip ada dua, yaitu paracetamol dan Ponstan. Sehingga kalau perintah SQL tadi kita jalankan dengan posisi seperti ini, ya, posisinya adalah seperti ini. Saya hapus dulu, saya ganti lagi. Nah, delete from obat itu artinya menghapus dalam tabel obat di mana satuannya adalah strip. Kita bisa mencari kondisi yang lain, boleh aja, boleh satuan, boleh nama obatnya, misalnya strip. Tapi kalau ini diganti nama obat, nama itu nggak akan terhapus karena nggak nemu, ya, nggak nemu kolom kolom nama di tabel obat itu namanya strip. Oh, nama obat ya, kan nggak ada kan di sini strip, nggak akan terhapus gitu. Yang terhapus adalah yang ada kolom satuannya, karena kolom satuannya itu ada yang namanya atau kategorinya adalah strip. Tuh, berarti ini kembali ke satuan kan gitu kan. Kalau kita eksekusi udah kelihatan ini tadi ada dua data ya. Coba kita cek lagi. Obat tadi total berapa? Ada enam ya, 6 data, 6 baris ya. Nanti yang satuan strip-strip termasuk paracetamol dan Ponstan itu akan hilang. Ya, akan hilang dia. Kan? Yes. Ini tabel obat. Kok belum hilang? Ya, di refresh dulu. Ini kita tutup dulu tabelnya. Kemudian kita buka lagi. Ya kan? Satuan strip sudah tutup. Nah, beda dengan kalau perintahnya kita ganti, tak nggak ada where-nya ya. Tabel obatnya pasti akan habis semuanya. Gitu. Tadi ini query 3 ya. Tabel obatnya nih. Ya. Kemudian kita ke desain, ke run. No. Are you about to delete no from the specific tabel? Kok kita hapusnya 0 row, harusnya delete from obat. Ya, coba kita lihat. Yes. Kayaknya nggak kabur semua deh. Oh, nggak kabur semua ya. Obat hilang ya. Habis. Makanya hati-hati kalau bermain SQL seorang develop software itu biasanya dia punya data dummy, nggak boleh pakai data real. Data real hilang semua, kacau, nggak punya backupnya gitu. Itu teman-teman, tadi kita udah melihat mencoba update, mencoba delete gitu kan, perintah MDL, kemudian select juga gitu. Nah, habis ini akan saya buatkan semacam modul instruksional. Silakan nanti kalian coba dengan file yang sama. File aksesnya juga saya berikan. Silakan nanti langkah-langkahnya dilakukan. Kemudian nanti ada pertanyaan. Apa yang terjadi setelah perintah ini? Nah, pertanyaannya gini, kalian harus tahu tentang akses gitu kan. Jadi diakses, ya, diakses.
Itu kan kita mengenal beberapa objek ya, beberapa objek. Kan sudah nanti ada tabel, kemudian ada form gitu kan. Nah, perintah berikutnya nanti paling cuma kalian mau apa ya, mempraktekkan perintah SQL-nya. Bagaimana cara mengetikkan perintah SQL-nya? Kalian tinggal klik tombol menu create, kemudian create design, gitu kan. Kemudian pilih tabelnya, ya. Tabelnya mana dia ada instruksinya ya. Tabel yang perintah ini menggunakan tabel, misalkan tabel poly. Klik poly, kemudian klik tombol add. Nah, kemudian kalau yang cukup satu tabel yang kemudian di close. Nah, tinggal nanti teman-teman klik kanan mengedit SQL-nya. Yang awalnya select menjadi perintah apa. Nah, update apa sih? Kalau poly itu misalkan nama poly menjadi poly gigi spesialis gitu ya. Berarti kembali lagi ke query-nya tadi, update poly set nama poly. Nama poly sama dengan gigi set. Oh ini gini, harus pakai gini. Set poly titik nama poly sama dengan gigi dewasa. Polinya misalnya gigi dewasa, where ya poly titik apa ini? Apa sebagainya. ID poly sama dengan 1. ID underscore poly sama dengan 1. Nah, misalkan nanti di modulnya saya berikan perintah ini, ya udah kalian tinggal ketik. Kemudian bagaimana cara menjalankannya atau mengeksekusi? Silakan pilih klik ini, klik kanan, kemudian pilih ya design view, ya, design view, kemudian pilih yang desain ini, silakan kalian run atau klik kanan di sini, kemudian query tipe sudah betul, ya, kalian diklik sini run. Nanti ada message bahwa ada satu data yang terupdate kan, klik yes. Otomatis nanti kita lihat polinya ya. Nah, sudah ganti ya, jadi poli dewasa nanti. Gitu teman-teman, sementara ini untuk role modelnya, role play-nya yang saya pelagakan, saya akan rapikan nanti modulnya, kemudian saya kirim ke kalian. Nah, ke depannya saya akan coba minggu depannya untuk kita pakai bahasa pemrograman yang lain, misalkan pakai PHP, ya berbasis web gitu ya. Nanti ada database-nya, kemudian ada ada perintah query di webnya dan sebagainya untuk bisa menampilkan itu. Jadi apapun database-nya, apapun interface-nya, bahasanya yaitu bahasa query atau SQL ya. Itu sama standar. Mau kita ngupdate, mau delete, mau sehingga kalau misalkan gini, kalian bisa bayangkan ya, dari kunjungan ini berapa sih atau apa sih penyakit yang paling sering diderita di bulan ini? Gampang aja. Tinggal di link-linkkan, kemudian ketemu diagnosanya, misalnya, oh yang pusing, ya, ketemu kan, contohnya gini. Berarti kita harus mengelingkan dulu dua tabel. Contoh, kita akan bikin query dulu, query desain, yaitu query apa yang terkait pasien dan kunjungan, ya. Termasuk diagnosa. Atau kalau enggak tanpa mengetahui pasiennya lah. Berarti pasiennya kita hapus. Ini terkait dengan kunjungan dan diagnosa. Kunci primernya di mana? Kunci tamunya di mana? Ini kunci diagnosa terhadap kunci diagnosa di sini. Kita linkkan. Ya kan?
Kemudian kita tinggal taruh di drag di sini, ya, dari kunjungan, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, oh, kode diagnosa, sorry. Berarti nama diagnosanya kan. Nah, stand view, kode diagnosa 43258. Oh, ID, sorry. Jadi, kode diagnosasi dengan ID-nya sini. Kemudian kita lihat di like, nah, kunjungan, tab, dan view, kode diagnosanya integer per number, integer. Kunjungan, gitu ya. Kemudian kita pakai query lagi, query desain antara kunjungan dan diagnosa, berkoordinasi ke kode ID di diagnosanya. Muncul ya, diagnosanya demam katarak. Tapi kalau kita mau cari yang paling banyak, berarti menghitung cacahnya kan. Cacahnya kayaknya cuma satu-satu jadinya. Nggak ada yang lebih dari itu. Kecuali kalau kita merubah salah satunya, misalkan kunjungan ini kode diagnosanya dan dibikin sama. Jadi sama ini yang udah bener nih, sama nih. Ada sama, berarti ada dua kali, ada satu diagnosa yang jumlahnya lebih dari satu ya. Kode diagnosa 3 itu apa? Mata kering ada 2 kali. Di sini, nah ya, nggak terdeteksi hanya namanya doang. Kita menggunakan namanya rumus count. Klik kanan, tabel, kemudian diagnosanya ini berdasarkan nomor kamedis. Kita pilih yang di sini count. Juga klik kanan. Tunggu ya. Kardiopati 1, demam 1, mata 1. Baca susah nih. Tapi kalau dibikin yang paling gede, yang paling apa? Paling sering, datanya 20.000 misalkan. Yang paling sering ya tinggal diurutkan aja berdasarkan jumlah pasiennya ini. Ya. Sehingga kalau jumlah ini dibikin shortnya, dibikin apa? Descending. Kan? Berarti ini misalkan jumlah. Ini ditambahkan teman-teman, tambahkan nama kolomnya JML, diedit titik 2. Ini kalau diklik kanan, gampang bacanya kan. Oh, yang pusat terbesar itu yaitu mata kering di bulan atau di tahun ini misalkan. Nanti ada kondisi lagi, tahun apa misalkan. Berdasarkan tanggal periksa kan, tanggal kunjungan kan. Berarti di sini menggunakan klik kanan, build, kemudian ada fungsi namanya year, ya, fungsi year, di mana year dari apa? Dari tanggal periksa kan. Klinik ini tabel kunjungan tanggal periksa, ya, sama dengan 2024. Ini 2024 itu seperti ini misalkan gitu kan. Oh, ah, ini baru expression com kan. Sama seperti ini contoh nih di totalnya. Oh, kriteria. Sorry. Salah. Ini
Ya, salah ya. Build ya. Build function year. Year dari apa? Year dari tanggal periksa. Mimik, tabel, dengan tanggal periksa. Oke. Kriteria di sini kriterianya 2024. Ya. Perhatikan ya. Oh, di 2024 itu diagnosanya itu rata-rata mata kuliah pusing. Kalau 2023 berapa gitu kan? Berarti ini kriterianya tinggal diubah menjadi 2023. Oh, hanya demam dan sakarat. 2022 berapa? Oh, nggak ada. Artinya teman-teman, tadi saya katakan bahwa ini adalah sebuah analisis analisis data ya yang dilakukan oleh programmer atau sistem analis dalam menampilkan data. Eksekusinya bukan berarti nanti operator itu seperti ini ribet seperti ini, bukan gini-gini enggak. Jadi operator ini hanya dipermudah dengan menggunakan misalkan ya menggunakan tampilan interface yang sudah dibuatkan, kriterianya misalkan tolong tampilkan yang ininya jantung misalkan, kemudian klik tampil, kan ada program gitu ya, aplikasi yang beberapa kriteria gitu ya, tolong tampilkan pasien yang dengan di poli jantung jangan. Di sini tinggal milih polinya mata umum, kemudian tinggal klik tombol tampilkan data gitu kan. Nanti akan muncul cerita-cerita di bawahnya. Nah, yang saya tunjukkan kalian ini adalah prosesnya teman-teman, dapurnya. Bagaimana suatu data yang sudah diinputkan sedemikian rupa oleh operator, oleh petugas dalam aplikasi itu kemudian diolah menggunakan pengolahan data query ya, yaitu SQL kan gitu kan. Jadi ini sekilas. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya demonstrasikan bagaimana me, apa ya, mengeksekusi perintah ini ke dalam program yang real gitu kan. Misalkan berbasis web gitu ya, ditampilkan di mana gitu. Jadi biasanya yang dilakukan oleh programmer adalah begitu dia bisa apa ya, mendapatkan mendapatkan format yang diinginkan oleh user, misalkan laporannya apa sih? Tolong bisa tunjukkan nanti ada satu tampilan form yang menampilkan data mengenai diagnosa dan jumlahnya berdasarkan tahun periksaan ya kan? Ya sudah, ini role modelnya. Coba diginikan, oh ya betul, sudah betul gitu kan. Yang dilakukan adalah tinggal diambil SQL-nya. Ininya diambil ya kan? Ininya diambil, dikopikan ke script webnya misalkan, script aplikasi webnya, ya kan? Di mana nanti nilai 2024, 2022, 2021 itu diambil dari variabel. Jadi nanti terserah variabelnya variabel apa dari webnya itu ya, variabel, misalkan variabel tahun. Jadi user atau operator nggak perlu ribet dengan kondisi ini. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah seakan-akan kalian itu sebagai data analis, sebagai perancang sistem, wah, minimal ngerti eh, cara proses pembuatannya lah, meskipun kulit gitu ya. Nah, nanti variabel tahun itu ditangkap dari apa? Dari hasil interface yang dipilih oleh user. Kalau user di dalam pilihannya pilih tahun 2023, ya berarti nanti ini seakan-akan nilainya menjadi variabel 2023 ya. Pada saat dieksekusi perintah ini ya berarti hanya menampilkan data yang tahun kunjungannya adalah tahun kunjungan 2023. Termasuk delete, update, yang diupdate kan ada kan pilihannya di interface itu, pasien pasti ya, operator dipermudah update yang pasiennya atas nama Reza diupdate menjadi apa. Itu mudah teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Tabel pasien ya. Eh, saya update Suka Irma ini alamatnya menjadi
Jalan Permata Jingga. Tinggal disimpan, mana tombol simpannya ya. Nah, simpan. Ade Sukairma ya, kita lihat datanya di pasien. Ade Sukairma, udah Permata Jingga kan, jalannya masih gudeg ya. Nah, itu maksud saya. Jadi kalian membayangkan bahwa tampilan di user itu seperti ini atau di operator, tapi di belakangnya prosesnya adalah seperti itu ya. Ada query, ada bla 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 gitu. Tapi kan user tidak perlu tahu perintah-perintah SQL-nya. Nah, kira-kira nanti soalnya gitu sih. Soal di UAS itu gini, nanti ada sebuah tabel ya. Misalkan tabel diagnosa gitu ya. Kemudian saya berikan perintah SQL ini apa yang terjadi gitu kan. Apa yang berubah di kolom apa gitu kan. Itu aja nanti pilihannya sih kayaknya seperti itu. Kecuali kalau nanti ada prakteknya, saya nggak tahu Pak David apakah memang mengendaki itu praktek, saya kurang tahu. Ada praktek yang sama aja, nanti ada perintah, ada sebuah database, kemudian ada perintah SQL ini, kalian praktekkan, nanti hasilnya apa dituliskan di kertas. Nanti kita koreksi hasilnya, jadi kita berdasarkan hasilnya. Tuh, ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan yang mau kalian sampaikan, silakan, monggo. Saya masih ada TM satu lagi ya, nanti akan saya mendemonstrasikan lagi. Jadi gini, nanti eh saya akan coba rapikan ini semua materi maupun apa bahan praktikumnya. Saya coba sedetail mungkin sedikit tapi detail. Artinya sederhana tapi detail. Harusnya mudah kalian lakukan, ya. Mudah. Kalau memang itu dilakukan ya, harusnya kalian coba untuk melakukan supaya apa? Supaya mendapatkan pengalaman, first impression ya, pengalaman yang baru mengenai seperti ini. Sehingga nanti itu dikumpulkan. Saya masih ada tiga kolom yang belum dikumpulkan ya, akan saya buat kemudian akan saya nilai. Gitu teman-teman, terima kasih untuk joinnya. Eh, Weekend ini di liburan-liburan cukup panjang, dan meskipun saya juga masuk ya, jadi karena si Mama mulai hari Rabu kemarin, Rabu si Mama, Kamis libur tanggal merah, hari ini si Mama, besok juga si Mama, Minggu juga si Mama. Apa itu si Mama? Ujian Supermaru nasional ya. Jadi adik-adik kelasmu itu sekarang sedang berjuang untuk mengerjakan soal ujian seleksi masuk ke Polkesma. Ya, kalian kalau merasakan berat, misalkan ya, berat masuk Polkesma ya, kalau sudah masuk ya berarti tanggung jawab untuk menyelesaikannya ya. Jangan menyepelekan. Jangan sampai masuknya susah, kok keluarnya mudah di pekerjaan.